Izinkan saya bertanya kepada kita semua dengan jujur dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, di mana kalian dan saya itu paling sulit menjadi orang Kristen? Kira-kira di mana Bapak Ibu Saudari? Di mana kalian paling sulit menjadi orang Kristen? Di kantor kah? Di tempat usaha kalian? Bapak Ibu Saudari? Di gereja kah? Atau justru di dalam rumah? Saudara, di mana kita yang paling sulit menjadi orang Kristen? Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar, yang paling sulit menjadi orang Kristen itu bukan di gereja, bukan di persekutuan doa Bapak Ibu Saudara, bahkan bukan di tempat pekerjaan kita. Saya yakin jawaban kita sama dalam setiap kehidupan kita semua. Menjadi orang Kristen yang paling sulit itu ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Ya, ada di rumah. Saudara, di gereja mah kita gampang lah ya, tersenyum, kita sapa semua, shalom, shalom, apa kabar, shalom, puji Tuhan. Ya, kita amin, amin, haleluya, mengangguk-angguk saat khotbah Bapak Pendeta. Saudara, kita bertepuk tangan saat pujian, penyembahan, ya Bapak Ibu Saudari. Kita seperti malaikat bersayap emas Bapak Ibu Saudari ketika ada di gereja. Tetapi ketika di rumah, saudara, di rumah ceritanya berbeda. Ya, di rumah ceritanya berbeda Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, di rumah itu kita bisa loh membentak pasangan kita karena terlambat menyiapkan makan. Kita makan pagi, makan siang, makan malam. Wah, kita bisa marah-marah. Kita bisa kesal, ada anak-anak yang berisik saat kita ini capek, saat kita ini lelah. Wah, kita bisa bersungut-sungut. Ada orang tua yang sudah pikun Bapak Ibu Saudari, ya, karena selalu mengulang-ulang pertanyaan yang sama, ya, bagi orang-orang yang merawat orang tuanya kan, kalau sudah pikun Bapak Ibu Saudari, nanti pertanyaan yang sama diulang-ulang, udah ini belum, udah ini belum, udah itu belum, dan lain sebagainya. Saudara, kita bisa memasang wajah yang mesem, ya, wajah yang cemberut, ketika mungkin asisten rumah tangga kita membuat kesalahan kecil dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di gereja kita bisa berbisik amin, tetapi di rumah kita bisa berteriak, awas lo nanti lo, awas ya, jadi berantem Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita bisa mengangkat tangan dalam penyembahan kita, tetapi di dalam rumah kita mengangkat tangan bukan untuk menyembah, tetapi kadang memukul meja karena kita bisa marah, kadang bisa kita memukul pasangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, bukankah hal ini ironi yang sangat memilukan bagi orang-orang Kristen? Saudara, kita bersemangat menjadi saksi Kristus sampai ujung bumi, tetapi kita lupa bahwa Yerusalem pertama kita adalah keluarga kita sendiri. Amin. Ya, Yerusalem pertama saudara adalah keluarga saudara sendiri. Dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita renungkan dalam setiap hidup kita semua pada kesempatan hari ini. Saudara, kita ingin menjadi misionaris di Afrika, di Papua, di pedalaman Kalimantan misalkan. Kita ingin menjadi misionaris di sana. Padahal kita belum menjadi misionaris yang di rumah kita, di kamar tidur kita, dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita ingin memberitakan Injil, saudara, di alun-alun kota kita semua, berteriak, kita bisa KKR Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup kita semua. Tetapi kita tidak memberitakan Injil melalui kesabaran kita di rumah kita masing-masing. Saudara, saya teringat sebuah kisah seorang pendeta yang tua, ya, yang bijaksana tentunya. Suatu hari jemaat datang kepadanya. Ya, dia berkata dengan mengeluh, "Bapak Pendeta, saya sudah melayani di gereja. Saya sudah memberi persembahan yang besar loh Bapak Pendeta. Tetapi mengapa hati saya masih kosong Bapak Pendeta?" kata ibu ini. Lalu kemudian pendeta itu tersenyum Bapak Saudari dan bertanya kembali, "Ibu, anakku, kapan terakhir kali kamu mencuci piring untuk suamimu? Kapan terakhir kali kamu memberikan makanan atau kopi buat suamimu? Ya, kapan terakhir kali kamu memeluk suamimu? Kapan terakhir kali kamu mengakui kesalahan kepada anakmu?
Lalu kemudian jemaat itu terdiam, Bapak Ibu Saudari. Dan air mata mulai mengalir dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian Bapak Pendeta melanjutkan, Bapak Ibu Saudari. Anakku, Allah tidak tinggal di gedung gereja. Dia tinggal di dalam kasih yang kamu pancarkan di rumahmu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara dan saya dipanggil untuk membangun gereja bukan dari batu bata dan semen. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya dipanggil, Bapak Ibu Saudari, untuk membangun gereja, yaitu dari pelukan kita semua. Dari pengampunan, dari kesabaran dalam setiap hidup saudara. Karena gereja yang sejati itu tidak dibangun ya oleh arsitek, Bapak Ibu Saudari. Tetapi gereja itu dibangun oleh air mata. Gereja itu dibangun oleh doa di ruang-ruang keluarga kita. Gereja itu dimulai ketika suami istri berdoa, bergandengan tangan sebelum mereka tidur. Saudara, gereja itu dimulai ketika Papa menceritakan kisah-kisah di Alkitab. Daud lawan Goliat, kepada setiap anak-anaknya dengan penuh semangat. Saudara, gereja itu dimulai ketika seorang mama dapat mencium, Bapak Ibu Saudari, kening daripada anaknya dan berbisik, Tuhan Yesus sayang kamu nak. Saudara yang terkasih, jika kita tidak menemukan Allah di dalam rumah kita, kita tidak akan pernah menemukannya di gedung manapun dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita buka hati kita. Hari ini Allah sedang mengetuk pintu rumah kita semua. Bukan untuk memeriksa kebersihan lantai Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk memeriksa kebersihan hati dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara yang terkasih, pernahkah kita membayangkan bahwa gereja itu bukanlah sebuah gedung yang megah, ya, dengan menara yang menjulang, dengan ornamen-ornamen yang indah di dalamnya, Bapak Ibu Saudari, dengan sound system yang begitu mahalnya. Saudara, pernahkah saudara membayangkan bahwa gereja itu bukanlah itu? Saudara, gereja sejati tidak diukur dari luas bangunan atau indahnya arsitektur dalam setiap kehidupan gereja tersebut. Hari ini kita dipanggil untuk merenungkan sebuah kebenaran dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, gereja itu dimulai dari rumah kita semua. Ya, gereja itu dimulai dari rumah saudara dan saya. Kita sering mendengar amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadilah saksiku sampai ke ujung-ujung bumi. Tetapi dalam pengajaran kita, saudara, untuk menjangkau ujung bumi, kita seringkali lupa bahwa misi itu dimulai di rumah kita sendiri. Saudara, untuk sampai ujung-ujung bumi di dalam setiap hidupmu, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita sering lupa bahwa misi itu harusnya dimulai dari dalam rumah kita sendiri. Seperti sebuah pohon, Bapak Ibu Saudari. Saudara, gereja itu harus berakar kuat di tanah di mana dia ada, yaitu di dalam keluarga, sebelum menjulang tinggi dan menjangkau dunia ini menjadi berkat bagi banyak komunitas. Saudara, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk melihat bahwa panggilan untuk membangun gereja bukanlah proyek raksasa yang menakutkan, bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, panggilan untuk membangun gereja di dalam setiap hidup saudara dan saya, ini adalah panggilan setiap hari yang dimulai dari ruang keluarga kita semua. Dari meja makan saudara, dari percakapan sehari-hari, percakapan sederhana antar anggota keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, ya, orang tua kepada anak, anak-anak kepada orang tua. Saudara, di bagian yang pertama saya mau mengajak kita semua. Saudara yang terkasih, gereja rumah itu ada di dalam Alkitab, ya. Gereja rumah itu, konsep gereja rumah itu ada di dalam Alkitab. Saudara, konsep gereja rumah bukanlah gagasan, ya, yang ditulis oleh orang-orang hari ini. Ya, banyak buku-buku mengenai gereja rumah, Bapak Ibu Saudari. Ketika saya kuliah, banyak juga yang menulis, ya, gereja dimulai dari rumah, apalagi di China sana. Ya, Bapak Ibu Saudari, pergerakan gereja itu dimulai dari bawah tanah, dari rumah masing-masing jemaat, Bapak Ibu Saudari. Ya, karena pemerintahnya tidak mendukung Injil di dalam, ya, hidup mereka, Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau kita melihat bahwa gagasan mengenai gereja rumah ini, itu bukanlah gagasan modern, ya, apalagi rekayasa manusia. Saudara,
mengenai gereja rumah ini berakar dalam sejarah keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, perhatikanlah Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham, dia tidak memanggilnya sebagai individu yang, ya Bapak Ibu Saudara, yang berdiri sendiri. Tetapi dia memanggil Abraham sebagai kepala dari sebuah keluarga. Kepala dari sebuah rumah tangga. Lalu kemudian Abraham itu pergi, ya tidak sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia pergi bersama istrinya. Dia pergi bersama Lot, Bapak Ibu Saudara, keponakannya. Dan dimanapun dia mendirikan kemah, saudara, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat yang ke-8. Kemanapun Abraham, Bapak Ibu Saudara, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemanapun dia ada, dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, tidak disebutkan apakah dia beribadah sendirian di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan Abraham, ya, tidak disebutkan. Tetapi kita bisa membayangkan, saudara, bahwa keluarga Abraham itu ikut terlibat. Ya, Sarah ikut terlibat. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan disinilah kita melihat model awal keluarga itu adalah tempat ibadah pertama di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, kepala keluarga itu bertindak sebagai imam, ya, dalam peribadatannya. Jadi dia yang membawa istrinya, dia yang membawa orang-orang di tengah keluarganya, ya Bapak Ibu Saudara, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, inilah gambaran awal dari gereja yang hidup, ya, di dalam rumah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat kita tinjau dari perjanjian lama. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, bahkan Yesus sendiri memberikan keteladanan, ya, dan jemaat mula-mula dalam perjanjian baru. Saudara, Yesus sendiri sangat sering menggunakan rumah sebagai tempat pengajaran dalam setiap kehidupannya. Dia menyembuhkan orang lumpuh itu di sebuah rumah di Kapernaum, Bapak Ibu Saudara. Markus 2, ya, ayat 1 sampai 12. Dia mengajar di mana Bapak Ibu Saudara? Di rumah-rumah juga. Dan dia tidak membatasi diri pada sinagog. Ya, sinagog itu seperti gereja zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, ya, rumah Allah, bait Allah. Saudara, dia tidak membatasi diri pada sinagog dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus. Yesus mengajar di mana-mana, bahkan di lapangan terbuka dia mengajar. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa rumah, ya, adalah tempat yang sah untuk pekerjaan Allah di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, para murid itu melanjutkan pola ini. Ya, di dalam kitab Para Rasul, Bapak Ibu Saudara, pasal yang kedua ayat 46, itu mencatat bahwa mereka berkumpul di rumah-rumah untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, mereka mengajar, mereka memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah penganiayaan, komunitas Kristen di Yerusalem itu berkumpul di rumah yang namanya Maria, Ibu Yohanes, Bapak Ibu Saudara, ya. Ibu Yohanes Markus, ya Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Saudara, Paulus juga berbicara tentang jemaat yang berkumpul di rumah-rumah tertentu, ya, seperti di rumah Aquila, Priscilla, Roma 16 ayat 3, Bapak Ibu Saudara. Saudara, inilah realitas gereja mula-mula. Ada persekutuan yang intim, ada ibadah yang hangat, ya, ada misi yang berpusat kepada keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang pertama yang saudara perlu renungkan. Gereja rumah itu ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Allah itu tidak memanggil Abraham sebagai pribadi yang sendiri tadi, tetapi sebagai kepala dari sebuah rumah tangga. Tuhan berkata, aku telah memilih dia supaya dia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap hidup menurut jalan yang Tuhan berikan dalam setiap hidupnya. Saudara, pendidikan iman dan ibadah itu adalah tanggung jawab utama keluarga kita. Amin. Ketika saudara memiliki sebuah rumah tangga, ketika saudara memiliki keluarga di dalam setiap hidup saudara dan saya, maka Bapak Ibu Saudari, fondasi yang paling utama yang saudara harus bangun di dalam rumah saudara adalah pendidikan iman dan ibadah. Ya, jangan orang tua abai, jangan pasangan abai terhadap apa? Terhadap kehidupan iman daripada pasangannya. Jangan abai terhadap kehidupan iman dari anak-anaknya. Jangan abai terhadap ibadah daripada
anak-anak kita semua maupun keluarga kita. Saudara, pendidikan iman dan ibadah adalah tanggung jawab utama keluarga kita. Bukan di gedung gereja, ya, bukan hanya hari Minggu. Bapak Ibu, Kemah Abraham adalah gereja portabel pertama. Jadi kalau saudara mau lihat gereja portable, Bapak Ibu Saudari, yang bisa, ya portable itu kan bisa dibawa kemana-mana maksudnya ya, Bapak Ibu Saudari. Lihatlah Kemah Abraham. Saudara, mesbahnya adalah mimbar portable, Bapak Ibu Saudari. Dimanapun dia bisa buka itu mimbar portable itu. Ya, di dalam setiap kehidupan Abraham. Tidak seperti hari-hari ini, saudara melihat gereja, oh di satu gedung, oh itu disebut gereja gedung itu. Di satu rumah yang besar, oh itu disebut gereja. Di satu ruko, ya, atau di sebuah kawasan yang megah, oh itu namanya gereja. Tetapi kalau saudara melihat Kemah Abraham, itulah gereja portable pertama. Saudara, mesbahnya adalah mimbar portable, Bapak Ibu Saudari, yang bisa dibawa kemana-mana dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bahkan Tuhan Yesus menjadikan rumah sekali lagi sebagai pusat mujizat dan pengajarannya. Di rumah di Kapernaum, dia menyembuhkan orang lumpuh. Dia mengajar sedemikian rupa sehingga orang banyak berdesak-desakan. Lalu kemudian di rumah Maria dan Marta di Betania, Bapak Ibu Saudari, Yesus juga menemukan tempat peristirahatan dan persekutuan yang dalam. Saudara, ini menunjukkan bahwa rumah adalah tempat di mana firman menjadi nyata. Rumah, Bapak Ibu Saudari, adalah tempat di mana firman Tuhan itu menjadi nyata di dalam setiap hidup saudara. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jadi mari kita sama-sama belajar hal ini. Jemaat mula-mula itu tidak mengenal gedung megah dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, mereka berkumpul di ruang atas. Ya, saya bersyukur di channel ini, Bapak Ibu Saudari, kita nggak membutuhkan gedung. Ya, kita hanya membutuhkan handphone, koneksi internet, Bapak Ibu Saudari, dan live stream di TikTok atau di YouTube, Bapak Ibu Saudari. Dan saya sangat bersyukur, jemaat-jemaat banyak yang setia melalui pelayanan di channel Pastor Ndeso. Kita tidak membutuhkan gedung untuk berkumpul dari segala tempat, dari segala lokasi. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, jemaat perdana juga tidak mengenal gedung yang megah di dalam hidup mereka. Mereka berkumpul di ruang atas, di rumah-rumah pribadi, Bapak Ibu Saudari. Bahkan di rumah Mariala, ya, para jemaat berkumpul untuk berdoa saat Petrus di penjara, ya, di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-12. Saudara, gereja adalah gerakan kerohanian. Ya, bukan, Bapak Ibu Saudari, institusi fisik di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, pola ini mengajarkan bahwa yang paling vital, yang paling penting di dalam gereja itu tidak diukur dari gedung yang megah itu. Itu tidak diukur dari jumlah kursi yang banyak. Ya, ada gereja-gereja yang membangun seperti kursi bioskop, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, bukan itu inti daripada gereja, tetapi tentunya dari kedalaman doa, dari kebersamaan di antara anggota keluarga Bapak Ibu Saudari dimanapun kalian berada. Saudara-saudari yang terkasih, saudara, seringkali kita menganggap rumah sebagai tempat yang duniawi dalam hidup kita semua. Makanya seringkali percekcokan terjadi di dalam rumah. Ya, dan gereja seperti tempat yang sakral, seperti tempat yang kudus, Bapak Ibu Saudari. Tetapi Alkitab membalikan logika kita. Ketika Abraham mendirikan mezbah, di setiap perjalanannya, saudara, Abraham itu menguduskan tanah di mana dia berpijak. Demikian pula ketika Yesus masuk ke rumah-rumah, dia membawa sorga, ya, ke dalam dapur, ke dalam ruang keluarga, Bapak Ibu Saudari. Saudara, maknanya bagi setiap kita semua, tidak ada tembok yang memisahkan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada tembok, Bapak Ibu Saudari. Saudara, jika kita menunggu di hari Minggu, ya, untuk merasa dekat dengan Tuhan, maka saudara akan kehilangan makna bahwa Allah itu sebenarnya tinggal, ya, di rumah saudara masing-masing. Ketika saudara sedang mencuci piring, ketika saudara sedang bersih-bersih rumah, ya, Bapak Ibu Saudari, ketika saudara sedang membuatkan kopi buat suamimu, ketika engkau dan saya sedang berangkat bekerja dalam perjalanan, ya, Bapak Ibu Saudari, Allah hadir, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bahkan di dalam tumpukan cucian Bapak Ibu Saudari, ya, Allah juga hadir di dalam setiap keluarga-keluarga kita. Saudara,
Gereja yang sejati itu dimulai ketika saudara dan saya menyadari bahwa Tuhan lebih nyaman berada di ruang tamu kita, di ruang keluarga kita, daripada di gereja-gereja gedung itu dalam setiap hidup saudara. Asalkan hati kita terbuka untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, asalkan hatimu terbuka untuk Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang pertama. Saya mengajak setiap hidup saudara dan saya untuk merenungkan hal ini baik-baik. Bangunlah gereja, yaitu dimulai dari dalam rumahmu. Bapak Ibu Saudari, di bagian pertama, saudara sudah melihat ternyata gereja rumah itu ada dalam Alkitab. Ya. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Makna bangunlah gereja, ya, dimulai dari rumah kita semua. Saudara, apa artinya ini? Ya, membangun gereja dari rumah kita. Saudara, ini bukan berarti kita harus mengubah rumah menjadi gedung gereja mini, Bapak Ibu Saudari. Bukan. Ya, nanti dengan mimbar, lalu kemudian saudara beri papan nama di rumah Bapak Ibu Saudari. Bukan. Saudara, ini berarti saudara menghidupkan fungsi daripada gereja. Ini berarti saudara menghidupkan esensi daripada gereja. Tentunya dalam konteks rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian kedua ini saya mau mengajak kita semua untuk membangun gereja dimulai dari rumahmu. Saudara, jadikanlah keluarga kita sebagai gereja kecil, sebagai gereja mini, ya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja itu seperti Agustinus, Bapak Ibu Saudari, Yohanes Chrysostomus dalam setiap hidupannya itu mengajarkan bahwa keluarga adalah gereja rumah. Ya, keluarga itu adalah gereja rumah. Dan ini berarti bahwa keluarga bukan sekedar unit sosial, tetapi keluarga itu adalah entitas rohani. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah inti daripada gereja. Di dalam keluarga itu, di dalam setiap pribadi lepas pribadi itu. Saudara, ini berarti bahwa keluarga bukan sekedar sekali lagi unit sosial. Di dalam keluarga lah Bapak Ibu Saudari, iman pertama kali itu ditanam, diberikan, ya, dipupuk Bapak Ibu Saudari. Saya sering sampaikan kepada anak-anak saya, Bapak Ibu Saudari, ketika mereka kasih kecil, ya, wah Tuhan Yesus itu lebih hebat dari Superman, Tuhan Yesus itu lebih hebat daripada Spiderman, Tuhan Yesus itu lebih hebat daripada superhero yang lain, apalagi dari Hulk gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, kitalah yang menyampaikan dalam setiap kehidupan kita semua kepada anak-anak kita. Saudara, di dalam keluarga lah iman pertama kali ditanamkan, dipupuk, dan iman pertama kali juga diuji di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, ya, di dalam keluarga lah kita belajar tentang pengampunan. Di dalam keluarga lah kita belajar tentang kasih. Ya, ada kasih tanpa syarat, ada kesetiaan, ada nilai-nilai dasar dari kerajaan Allah di dalam keluarga lah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang seharusnya terjadi di rumah sebagai gereja? Saudara, gereja itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama koinonia, artinya persekutuan. Yang kedua didake, ya Bapak Ibu Saudari, pengajaran. Dan yang ketiga adalah diakonia, yaitu pelayanan Bapak Ibu Saudari. Saudara, itulah fungsi daripada gereja. Ada tempat di mana umat boleh bersekutu. Ada tempat di mana umat dapat menerima pengajaran. Ada tempat di mana umat dapat mendapatkan pelayanan rohani di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, dan saya bersyukur dengan adanya pelayanan online, media sosial, live stream seperti ini. Saudara, kita bisa menjadi gereja yang berjalan setiap hari. Ya, saya sudah sampaikan channel Pastor Deso ini, saudara, gerejanya nggak tiap minggu. Ya, kalau saudara rindu menjadi Bapak Ibu Saudari pengikut-pengikut Kristus melalui channel Pastor Deso, kita bergereja setiap hari. Amin. Dan banyak yang diberkati gereja tiap hari di channel ini Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Setiap pagi, ya, saudara mau datang tidak datang, tetapi kami selalu hadir setiap pagi. Ya, jadi kalau saudara punya beban, punya kerinduan, saudara punya pergumulan, saudara selalu ingat, oh iya, ada channel Pastor Deso, aku mau datang. Ya, apalagi saudara yang bertekun di dalamnya pasti sangat berberkat Bapak Ibu Saudari. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Masalahnya saudara mau datang atau tidak. Ya Bapak Ibu Saudari, yang penting kan sekarang ada handphone, ada koneksi internet Bapak Ibu Saudari. Ya makanya kita doakan di negeri kita ini internetnya gratis.
Ya Bapak Ibu Saudari, tinggal handphonenya saja yang beli. Internetnya yang gratis, kita doakan sampai ujung-ujung pelosok Indonesia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudari, sampai ujung-ujung Malaysia, Singapura, Hong Kong. Internetnya gratis. Supaya apa? Supaya Injil itu bisa terus tersebar sampai ujung-ujung bumi. Dan saya berdoa biarlah channel ini boleh menjangkau sebanyak mungkin orang. Setiap hari, setiap waktu. Ya, Bapak Ibu Saudari, walaupun kita belum ribuan, belum puluhan ribu yang menonton Bapak Ibu Saudari, tapi ingat, satu jiwa itu berharga. Ya, satu jiwa itu berharga dalam setiap kehidupan saudara. Bahkan kita bisa kenal satu dengan yang lain ya. Bu Ani, Ibu Ana, Bu Yuliana tadi, Tuhan memberkati ya. Buat setiap hidup saudara, Bu Agnes Simba, Pak Beng Beng, ya Bapak Ibu Saudari, Ibu Lina Bujan di Malaysia. Saudara, kita makin mengenal. Ibu Huri Evelyn juga dari Miri, Bu Acen. Ya walaupun dia nggak sebutkan dari kota mana, tapi saya tahu dari Jakarta Utara kan, Bu Acen. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan pengen kasih batagor apa waktu itu ya Bu Acen ya, ke rumah Pastor Deso. Atau apa waktu itu ya, istri saya sampaikan. Ya, kita jadi kenal, oh Bu Acen ini usahanya ini, oh ibu ini bisnisnya ini. Waktu itu saya pernah diundang ke mana? Jakarta Pusat Bapak Ibu Saudari, di daerah Senen sama Ibu Yuliana alat listrik Kenari untuk berdoa buat bisnis usahanya. Makin kenal Bapak Ibu Saudari satu dengan yang lain. Itulah fungsi daripada persekutuan. Menguatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, mendoakan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita melakukan fungsi gereja bukan di dalam gedung saja. Yang dimana seolah-olah hal yang rohani hanya ada di dalam gedung gereja itu. Padahal fungsi gereja ini bisa dilakukan setiap hari dalam hidup saudara. Koinonia, didake, dan juga diakonia. Ya, ada persekutuan pengajaran dan diakonia pelayanan. Saudara, dalam koinonia, dalam persekutuan, rumah itu harus menjadi tempat di mana kasih Allah itu terus mengalir. Ya, terus mengalir Bapak Ibu Saudari. Bukan hanya tempat tidur dan tempat makan Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, tetapi di tempat di mana setiap anggota keluarga itu saling mendukung. Ya, berdoa bersama-sama di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudari. Berbagi suka, berbagi duka. Ya, ini adalah persekutuan yang otentik. Karena saudara mengenal suami saudara di rumah, istri saudara di rumah, anak-anak saudara di rumah. Saudara mengenal kita semua. Atau mengenal setiap anggota-anggota keluargamu dengan sangat baik. Itu adalah persekutuan yang otentik. Siapa di sini saudara yang jatuh cinta sama Bapak Pendetamu? Artinya saudara jatuh cinta itu tanda kutip ya. Bukan saudara seperti cinta sama suami atau cinta sama istri. Tetapi ya saudara seperti menjadi fans daripada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Saudari. Berapa banyak jemaat-jemaat seperti itu yang ngefans dengan seorang hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal saudara cuma ketemu dia 1-2 jam di dalam gereja. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Atau saudara bertemu dengan dia 24 jam. Ya, sehingga saudara dapat melihat semua yang saudara, mungkin yang saudara fansin itu kan hal-hal yang baik. Tapi kalau 24 jam saudara, pernah nggak saudara hidup bersama dengan Bapak Pendeta yang saudara liatin, amati, semua kayak akuarium 24 jam. Rasa-rasanya jarang ya Bapak Ibu Saudari. Maka sebenarnya gereja yang paling otentik itu ada di dalam rumah. Amin. Gereja yang paling otentik, yang paling orisinal. Ya Bapak Ibu Saudari, yang paling original itu ada di dalam rumah, bukan ada di dalam gedung. Saudara-saudari yang terkasih, itulah fungsinya koinonia. Lalu kemudian yang kedua kita belajar pengajaran didake, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, pengajaran firman Tuhan itu harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di rumah. Bukan hanya ada di dalam gereja, tapi ingat ya Bapak Ibu Saudari, pengajaran firman itu harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita di rumah kita masing-masing. Saudara, orang tua itu adalah guru utama iman bagi anak-anak mereka. Amin. Kalau anak-anakmu, Bapak Ibu Saudari, sedang mencari ya kehidupan rohani yang semakin dalam mengenai imannya, orang tua itu harus menjadi guru paling utama bagi iman anak-anakmu. Kenapa banyak anak-anak lari daripada Tuhan? Kenapa banyak anak-anak Bapak Ibu Saudari akhirnya pindah keyakinan dalam setiap hidup mereka? Ya karena orang tuanya tidak menjadi guru iman. Karena orang tuanya tidak menjadi contoh. Orang tuanya tidak menjadi teladan bagi anak-anaknya. Saudara, ini bukan hanya di gereja.
Makanya saya ingatkan, pengajaran itu bukan hanya ada di dalam gereja. Bukan saudara dan saya suruh, nak, kamu dengar tuh Bapak Pendeta itu ngomong apa. Kamu dengar tuh Ibu Pendeta itu ngomong apa. Nih dengerin nih khotbahnya nih. Ya, bukan seperti itu Pak Bu. Tetapi kita pun sebagai orang tua melatih diri kita, saudara, untuk menjadi guru iman bagi anak-anak kita. Dan dimulai dari di meja makan, ketika lagi ngobrol, lagi makan. Ya Bapak Ibu Saudari, saat kita lagi bermain dengan anak kita, sebelum kita tidur, saudara bagikan kisah-kisah tentang Allah yang harus diceritakan bagi setiap kehidupan anak-anakmu. Saya sampaikan kepada anak-anak saya, nak, mama saya itu dari seberang. Saya sampaikan, papa saya nikah dengan cara seberang. Bapak Ibu Saudari, kalau seberang saudara sudah tahu ya. Ya Bapak Ibu Saudari, tanda kutip seberang. Papa saya yang menikah dengan cara seberang. Mama saya menikah ya seberang juga Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi dalam perjalanan rumah tangga mereka bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam perjalanan pernikahan mereka, akhirnya mama saya itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara jangan ikutin ya, anak-anak muda yang belum menikah jangan ikutin, itu kasih karunia saja Bapak Ibu Saudari. Tetapi bagi saudara yang menikah, seharusnya saudara menikah di dalam gereja. Tapi papa mama saya Bapak Ibu Saudari menikah dengan cara seberang. Tapi dalam perjalanan iman mereka, saudara, mereka Bapak Ibu Saudari akhirnya memilih percaya kepada Kristus. Ya, di dalam setiap hidup mereka. Lalu saya sampaikan kepada anak-anak saya, nak, papamu di dalam setiap hidupmu memilih menjadi orang Kristen. Yang pertama karena iman dari papa mama saya yang sudah diwarisi Bapak Ibu Saudari. Perjuangan mereka menjadi orang Kristen itu nggak mudah. Waktu mudanya Bapak Ibu Saudari. Ya, waktu di mana mereka menjalani rumah tangga itu nggak mudah. Mereka memilih menjadi orang percaya, memilih menjadi orang Kristen. Jadi iman yang saya terima adalah iman warisan. Sebentar ya. Baterai lowbat Bapak Ibu Saudari. Hampir lowbat, makanya saya sebentar dulu ya. Lalu kemudian saya sampaikan, jangan sia-siakan perjuangan dari orang tua, papa, mama. Ya, itu pertama dari warisan. Jadi saya bagikan kepada anak saya. Ya, jangan sia-siakan perjuangan dari nenek kita. Ya, dari opung kita. Ya, papa benar-benar pegang hal itu. Lalu kemudian yang kedua, saudara, saya bukan hanya menerima sebagai warisan iman itu. Tetapi ketika saya jalani Bapak Ibu Saudari, saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan ketika saya waktu muda. Ya, jadi iman itu bukan hanya saya warisi, tetapi Bapak Ibu Saudari, iman itu saya alami di dalam setiap kehidupan saya sejak masa muda saya. Saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan menjamah saya waktu muda. Bagaimana saudara saya menangis di sebuah KKR kecil pada saat itu di kota Lampung, saya ingat sekali. Ya, menangis terseduh-seduh waktu muda, ikut KKR, ikut retreat kalau tidak salah. Ya, ikut KKR juga, ikut retreat juga Bapak Ibu Saudari. Disitulah Tuhan memanggil. Ya, tapi pada saat itu belum langsung pengen jadi pendeta Bapak Ibu Saudari. Saya itu punya kerinduan menjadi pendeta setelah saya, ya Bapak Ibu Saudari, tamat kuliah diploma 3 pada saat itu di Bina Sarana Informatika. Bapak Ibu Saudari, saya ini IT sebenarnya. Dan saya sudah bekerja hampir 2 tahun ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian di tahun terakhir barulah mulai ada panggilan itu semakin kuat. Ya. Dan akhirnya saya memilih untuk memutuskan meninggalkan pekerjaan dan mengambil sekolah di Petamburan Bapak Ibu Saudari, di Seminari Bethel. Ya, dan tamat 4 tahun Bapak Ibu Saudari. Bersyukur. Saya bagikan itu kepada anak saya. Jangan sia-siakan perjuangan daripada orang tua kita. Jangan sia-siakan perjuangan dari opungmu. Ya, dan nanti kamu sendiri harus mengalami Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Saudara, kita yang harus ceritakan Allah kepada anak-anak kita. Bukan Bapak Pendeta di dalam gereja itu yang saudara tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang tahu siapa mereka 24 jam. Bukan berarti saudara salah mendengarkan mereka, bukan Pak Bu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kamu sebagai orang tua, kamulah dan sayalah guru utama bagi anak-anakmu. Ya, makanya Bapak Ibu Saudari, kadang ada orang ngefans datang ke gereja karena pendeta ini, saudara datang ke sana. Nanti buka lagi gerejanya di sini, saudara datang ke sana. Ya, saudara bukan ngefans sama Tuhan Yesus. Saudara bukan menjadi murid Kristus, saudara sedang ngefans saja sama pembawaan
karisma dari Bapak Pendeta itu. Bapak Ibu, ayo. Jangan serahkan pengajaran iman anak-anakmu kepada orang-orang di gereja saja. Ya. Banyak di gereja serigala berbulu domba juga, Bapak Ibu Saudari. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu Saudari, di gereja itu banyak kepentingan masing-masing. Apalagi kalau gerejanya sudah besar. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada politik sana sini terjadi, Bapak Ibu Saudari. Dan saudara, saya nggak perlu ceritakan, saya pernah ada di beberapa Bapak Ibu Saudari gereja besar. Ya, politik terjadi di sana sini. Ya, di dalam setiap kehidupan gereja-gereja tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Maka kita ajarkan pengajaran firman Tuhan mulai dari dalam rumah kita semua. Lalu kemudian fungsi gereja di rumah Bapak Ibu Saudari adalah diakonia, pelayanan. Saudara, keluarga Kristen itu dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya, kita belajar membuka rumah untuk persekutuan Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara rindu, pastor boleh di rumah saya. Ya, kalau memang masih dekat Jabodetabek, saya berusaha untuk hadir di dalam rumah Bapak Ibu Saudari. Saudara rindu untuk membuka rumah untuk persekutuan. Yang menolong tetangga saudara yang membutuhkan. Saudara, inilah pelayanan yang benar. Pelayanan itu bukan hanya ada di dalam gereja. Saudara juga bisa menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang lemah. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudari ada misi rumah pengharapan di channel Pastor Deso. Kita rindu menjadi tempat perlindungan bagi tangan-tangan kecil itu. Makanya dukung pelayanan ini dengan setia. Dukung Bapak Ibu Saudari setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Sisihkan Bapak Ibu Saudari setiap berkat untuk menolong setiap orang-orang yang lemah ini. Saudara, ini adalah pelayanan gereja yang dimulai dari rumah kita. Ya, dimulai dari rumah saudara. Kalau ada tetanggamu, tolong mereka. Saya selalu bilang, kalau ada orang yang tidak bisa sekolah, tolong mereka bisa sekolah. Kalau mereka tidak bisa makan, tolong mereka bisa makan. Ya, mungkin saudara punya berlebih, saudara berbagi beras mungkin sama mereka. Bapak Ibu Saudari, atau saudara rindu membuka rumah persekutuan, tempat saudara bersekutu. Pastor, di tengah-tengah keluarga besar saya rindu untuk membangun persekutuan. Pastor, bisa nggak menjadi hamba Tuhan, bisa menjadi pengkhotbahnya? Gratis Pak, Bu, kalau memang Bapak Ibu Saudari rindu. Tapi kan pastor jauh, pastor ada di Indonesia, pakai Zoom, ya pakai Google Meet. Saudara kumpulkan di dalam rumah, kapan Bapak Ibu Saudari? Ya minimal seminggu sekali, sebulan sekali juga boleh. Ya Bapak Ibu Saudari, free, gratis. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau waktunya pas match, pasti saya bisa. Tapi kalau waktunya tidak match, ya pasti saya nggak bisa ya. Maaf ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, inilah keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Itulah diakonia. Bapak Ibu, ingatlah kisah orang lumpuh di dalam Markus pasal yang kedua. Ketika dia dibawa kepada Yesus, saudara, oleh 4 orang sahabat yang beriman. Ya, dan Yesus menyembuhkannya dan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Tetapi ingat, saudara, orang lumpuh itu dibawa kepada Yesus oleh 4 orang sahabatnya. Saudara, ayat ini ya di dalam Markus pasal 2 ayat 11-12. Ayat ini sebenarnya kaya dengan makna. Bapak Ibu, rumah itu adalah tempat pemulihan. Kalau kita membaca Markus 2 ayat 11-12 itu, kita dapat melihat ternyata rumah itu fungsinya sebagai tempat di mana kita dipulihkan. Ya, bukan tempat di mana saudara dan saya dihakimi. Bukan di tempat di mana saudara dan saya dicari-cari kesalahannya, Bapak Ibu Saudari. Tapi rumah itu seperti tempat pemulihan. Jadi ketika seseorang dipulihkan oleh kasih Kristus, saudara, dia diutus kembali, Bapak Ibu Saudari, ya. Baik di rumahnya, baik ketika keluar rumahnya, Bapak Ibu Saudari, bukan hanya untuk tinggal di dalam rumah, tetapi untuk diutus kembali. Sehingga Bapak Ibu Saudari, dia bisa menjadi saksi di dalam setiap kehidupannya, dimanapun Tuhan percayakan dia. Saudara-saudari yang terkasih, hati-hati dengan kelumpuhan iman. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau saudara memiliki hati yang beku, saudara masih menyimpan dosa di dalam setiap hidup saudara, itulah yang memisahkan. Tetapi ingat, itu semua dapat disembuhkan ketika saudara membawa kasih Kristus kembali ke dalam setiap keluarga Bapak Ibu Saudari. Maka rumah sebenarnya adalah laboratorium. Ya, seperti laboratorium Bapak Ibu Saudari. Di mana saudara, laboratorium pemulihan ini pertama sebelum saudara pergi memulihkan dunia. Itulah rumah. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, inilah bagian yang kedua saudara diajak ya di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari.
untuk Bapak Ibu Saudari membangun rumah saudara dan saya. Ya, bangunlah gereja dimulai dari rumahmu. Saudara, kalau di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33 itu ayatnya panjang Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya ringkas Bapak Ibu Saudari, Paulus itu menyamakan relasi suami istri itu dengan relasi seperti Kristus dan gereja. Saudara, ini berarti pernikahan adalah teologi yang hidup, ya. Pernikahan adalah sebuah teologi yang hidup. Ketika suami mengasihi istri, saudara, itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan kemudian ketika istri menghormati suami, saudara, mereka sedang membangun gereja. Melalui apa? Melalui kasih yang berkorban bersama-sama. Dan anak-anak saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan diajar untuk taat. Dan orang tua Bapak Ibu Saudari diajak juga untuk tidak membangkit-bangkitkan amarah anakmu. Saudara, itulah batu bata rohani yang menyusun gereja saudara di rumah masing-masing. Ya, itulah batu bata rohani kita semua. Dan saudara dapat menyusun gereja di rumah saudara dimulai dari rumah Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, ya, jadi saudara belajar ada fungsi gereja tadi, ada koinonia. Saudara, ini bukan hanya makan bersama, tetapi saudara bisa berbagi beban, ya. Makanya nanti sore ada juga persekutuan yang akan saya ikuti bersama dengan jemaat Bapak Ibu Saudari. Jadi maaf nanti sore saya tidak bisa untuk live malam hari. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kami dikumpulkan, maksudnya diajak untuk bersekutu, diundang Bapak Ibu Saudari untuk menghadiri sebuah komsel, ya, di daerah apa namanya itu Citayam sana lah, ya Bapak Ibu Saudari. Ya, bukan hanya untuk makan bersama, tetapi untuk berbagi beban. Mereka bisa bersaksi di sana Bapak Ibu Saudari. Saudara, ya di rumah-rumah jemaat. Karena persekutuan Bapak Ibu Saudari di dalam setiap hidup saudara itu berarti saudara berani mengaku salah. Berani Bapak Ibu Saudari saling mengampuni. Bahkan ketika kami memiliki persekutuan antara pria Bapak Ibu Saudari sama-sama kaum bapak ini, ada bapak-bapak yang bercerita, aduh Pak Gembala, saya ketika lagi berantem sama istri saya begini, begitu, begono dan lain sebagainya. Saya nggak usah ceritakan isinya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia berani mengaku salah. Ya, dan puji Tuhan kami mengingatkan, ayo jangan seperti itu. Saling mengampunilah kalian. Ya, tetaplah mengampuni baik istrimu, baik keluarga dan lain sebagainya. Saling menguatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti istri juga sama, ada komunitasnya sesama perempuan. Ya, ngomongin bapak-bapaknya, bergosip gitu ya, testimoni ya tentang keluarganya. Nanti doakan Bapak Ibu Saudari, diajak untuk tetap mengasihi, diajak untuk tetap setia, diajak tetap untuk mengampuni. Ya, jangan saudara ada di dalam komunitas orang-orang yang tidak beriman. Misalkan saudara ada di dalam komunitas yang tidak beriman, ya, tiba-tiba saudara sudah berumah tangga, udah berpuluh-puluh tahun, terus kemudian saudara masuk ke komunitas yang tidak beriman itu. Ya, lalu kemudian teman-teman saudara, oh lu digituin lo kalau sama keluarga lu, kalau gue digituin sama suami gue mah tinggalin aja tuh suami. Ya, dan saudara lagi merasa pada saat itu Bapak Ibu Saudari suamimu tidak memberikan satu hal yang baik dalam setiap hidupmu. Akhirnya karena saudara mendengar masukan-masukan yang keliru, oh iya ya, kita wanita nggak boleh begitu ya, nggak boleh disakiti ya, nggak boleh seperti ini ya. Akhirnya saudara memutuskan untuk bercerai dengan suamimu. Saudara, itu tindakan keliru dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, makanya saudara mari kita belajar membangun fungsi gereja ya di dalam setiap koinonia ini, persekutuan dalam setiap hidup saudara. Ajarkan iman kepada anak-anak kita. Saudara, bukan dengan juga khotbah yang panjang, tetapi ketika saudara duduk di meja makan, ya saudara berjalan, ya saudara sedang jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke alam, atau saudara sedang berbaring waktu saudara tidur, saudara jadikanlah cerita Alkitab sebagai apa? Pengantar tidur yang membentuk karakter anak-anak saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, hadirkan pengajaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, lalu kemudian saudara belajar menjadi berkat bagi orang lain, ya diakonia, pelayanan. Ya seperti Tabita dan Dorcas Bapak Ibu Saudari. Saudara, Tabita ini atau Dorcas ini dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36, itu adalah seorang perempuan yang penuh dengan perbuatan baik. Wah, nggak masuk YouTube Bapak Ibu Saudari, memang pada saat itu nggak ada YouTube sih ya. Nggak masuk Bapak Ibu Saudari, nggak dikenal. Cuma tertulis di dalam Alkitab namanya Tabita, namanya Dorcas. Seorang perempuan yang penuh dengan perbuatan baik,
Yang menjahit pakaian untuk janda-janda, Bapak Ibu Saudari, diberikan kepada janda-janda. Sudah selesai jahit, kasih. Ya Bapak Ibu Saudari. Hidupannya bisa menjadi berkat buat janda-janda yang lain yang ditinggal oleh pasangannya. Saudara, itulah Tabita. Perempuan yang penuh dengan perbuatan baik dalam setiap hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau kamu ditinggal sama pasanganmu, itu bukan akhir hidupmu. Kalau memang ada jemaat-jemaat, karena ada juga yang pernah konseling sama kami seperti itu. Ditinggal sama suaminya, Bapak Ibu Saudari. Ya, tapi itu bukan akhir kehidupan saudara. Ayo Bapak Ibu Saudari, tetaplah menjadi perempuan yang penuh dengan perbuatan baik. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Mari buka rumah kita untuk mereka yang kesepian. Saudara, mari buka rumah kita untuk lapangan kerja. Mungkin saudara memerlukan asisten rumah tangga dalam setiap hidup saudara. Atau saudara membuka usaha, ya, lalu kemudian saudara meng-hire karyawan ya untuk bekerja di dalam setiap kehidupan usaha saudara. Ayo buka lapangan kerja. Ya, daripada Bapak Ibu Saudari diam saja di rumah. Ya, Bapak Ibu Saudari manage setiap waktu kita sebelum ya nanti nafas yang terakhir dalam kehidupan kita semua. Atau saudara dapat memberikan makanan untuk tetanggamu yang sedang sakit. Bapak Ibu, jadi pelayanan itu dimulai dari kepedulian kecil di sekitar rumah saudara. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari jadikan rumah sebagai tempat pemulihan dan kesembuhan. Mujizat kesembuhan itu terjadi di rumah. Bahkan Tuhan Yesus menyuruhnya, Bapak Ibu Saudari ya, orang yang lumpuh itu, saudara menyuruhnya pulang. Karena rumah adalah tempat di mana kesembuhan itu dirayakan dan dihidupi. Saudara, rumah adalah laboratorium pemulihan jiwa kita. Di sanalah setiap yang terluka oleh dunia ini menemukan penerimaan. Setiap orang yang lelah menemukan istirahatnya. Dan setiap orang yang berdosa menemukan pengampunan yang pertama di dalam rumah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Maka mari, saudara, seringkali kita menjadikan, ya, seringkali saudara dan saya menjadi orang yang dengan sangat baik di dalam gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita menjadi orang yang paling sulit, paling mengesalkan di dalam rumah kita. Kita bisa menyanyikan pujian dengan suara merdu, tetapi lidah kita itu pedas terhadap pasangan, pedas terhadap anak-anak. Saudara, kita dapat membangun gereja di dalam setiap kehidupan rumah kita. Ketika saudara rindu membangun gereja di rumah, itu berarti saudara sedang melakukan revolusi yang kecil. Ya, setiap hari saudara memilih ya untuk diam daripada saudara ingin membentak pasangan saudara. Saudara memilih untuk memeluk ketika saudara merasa ingin menghakimi mereka. Saudara memilih untuk berdoa ketika saudara ada putus asa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan itulah koinonia sejati. Ya, itulah koinonia sejati di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudari-saudari yang terkasih, itulah persekutuan di dalam setiap kehidupan rumah saudara dan saya. Bapak Ibu, rumah bukanlah tempat untuk saudara dan saya melepas topeng. Tetapi Bapak Ibu Saudari, rumah adalah tempat untuk saudara dan saya menemukan diri saudara yang sejati di hadapan Tuhan. Apa adanya di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara, sekaligus di dalam setiap kehidupan saudara, rumah itu menjadi tempat pemulihan bagi jiwa-jiwa yang lain. Ya, mungkin saudara yang tinggal atau ada saudara-saudaramu yang tinggal di dalam rumahmu, melihat suasana di dalam rumahmu dan begitu menemukan indahnya suasana surga di dalam rumah saudara. Dan mereka terberkati, jiwa mereka diubahkan. Inilah yang membuat gereja Bapak Ibu Saudari menjadi obat bagi dunia ini. Dan itu dimulai dari obat bagi keluarga kita sendiri. Saudara, inilah bagian yang kedua. Dan di bagian yang terakhir saya mau mengajak kita semua. Saudara-saudari, bangunlah gereja yang dimulai dari rumah kita semua. Saudara, di bagian yang ketiga, saya mau mengajak saudara dan saya, Bapak Ibu, gereja itu ya atau gereja rumah itu sebagai pusat misi. Gereja rumah itu adalah sebagai pusat misi. Jadi ketika keluarga-keluarga Kristen, saudara menjadi gereja-gereja kecil yang hidup, mereka menjadi pusat-pusat misi yang efektif Bapak Ibu Saudari. Mereka dapat menjangkau tetangga mereka. Mereka dapat menjangkau kawan-kawan mereka, kolega-kolega mereka. Ya, mungkin ada teman sekelas, tentunya dengan kasih Kristus Bapak Ibu Saudari. Saudara, mereka menjadi tempat di mana orang asing merasa diterima. Di mana orang asing merasa didoakan. Saudara, inilah bagaimana gereja dapat menjangkau ujung bumi. Bukan melalui gedung Bapak Ibu Saudari, ya.
Gedung itu beberapa waktu belakangan, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara berpikir gereja itu adalah gedung, saudara, ya, banyak gempa terjadi hari-hari ini. Ya, terakhir di Peru, Bapak Ibu Saudari, kemarin saudara-saudari kita di NTT, ya, beberapa hari kemarin kalau tidak salah di Peru lagi, Bapak Ibu Saudari, ada lagi gempa lagi. Itu menghancurkan gedung, Bapak Ibu Saudari. Saudara, saya mau menyampaikan, ya, gereja itu bukan gedung besar saja. Melalui ribuan gereja rumah, Bapak Ibu Saudari, kita dapat menjangkau komunitas. Ya, melalui gereja rumah masing-masing dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa menjangkau setiap komunitas-komunitas di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan setiap rumah itu bisa menjadi pos misi. Ya, setiap rumah Bapak Ibu Saudara, setiap keluarga bisa menjadi tim penginjilan di dalam setiap hidup mereka. Inilah yang ketiga. Saudara, mari jadilah saksi sampai ujung bumi. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ketika saudara mau memberitakan Injil itu harus dimulai dari Yerusalem. Saudara, Yerusalem itu adalah pusat terdekat dalam setiap kehidupan kita semua. Apa itu artinya Yerusalem? Keluarga kita, tetangga kita, rekan kerja kita, ya, karyawan kita, Bapak Ibu Saudari. Saudara, tidak mungkin kita menjadi saksi di Afrika. Tidak mungkin kita bisa menjadi saksi di Papua, Bapak Ibu Saudari, jika kesaksian kita di rumah hanyalah sebuah kepalsuan. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudari, karena keluarga adalah lembar ujian pertama bagi iman saudara dan saya. Saudara, jika kita tidak bisa mengasihi mereka yang setiap hari saudara dan saya lihat, bagaimana kita bisa mengasihi mereka yang tidak kita lihat setiap hari? Halo? Bagaimana kamu bisa menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pendeta? Ya, dalam setiap hidupmu, kalau di rumahmu ternyata kamu suka pukulin istrimu, ya, seperti kemarin ada beberapa kasus yang viral, ya, seorang pendeta yang pukulin istrinya sampai istrinya Bapak Ibu Saudari bengep dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian di luar rumah kita, yang setiap hari saja saudara tidak dapat bisa mengasihi? Bagaimana saudara mau mengasihi orang-orang yang di Papua? Bagaimana saudara mau mengasihi orang-orang di pedalaman Kalimantan? Bagaimana saudara dapat mengasihi yang di pedalaman Medan? Ya, pedalaman Afrika sana, bagaimana saudara dapat mengasihi mereka yang setiap hari saja saudara tidak bisa mengasihi? Bapak Ibu, mari kita mulai dari Yerusalem. Kita mulai dari keluarga kita, tetangga kita, keluarga besar, rekan kerja. Lalu kemudian di sana disampaikan meluas ke Yudea dan Samaria. Saudara, biasanya Yudea dan Samaria inilah zona yang tidak nyaman, ya, di mana saudara ketika memberitakan Injil orang mengejek, ketika memberitakan Injil orang Bapak Ibu Saudari bisa melempar batu, ya, bisa Bapak Ibu Saudari pakai kuasa kegelapan untuk apa? Melukai, ya, dalam setiap kehidupan kita semua sebagai penginjil-penginjil. Ini zona ketidaknyamanan, ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Yudea itu adalah daerah sekitar komunitas kita. Ya, mungkin di RT saudara, di RW saudara. Sedangkan Samaria, Bapak Ibu Saudari, itu adalah mereka yang berbeda suku, ya, berbeda agama, berbeda status sosial. Dan di channel Pastor Deso kita bertemu, Bapak Ibu Saudari, kita semua berbeda suku, ya. Mungkin juga ada yang berbeda agama, ya, berbeda server, tetapi terberkati. Bisa saja Bapak Ibu Saudari. Atau saudara, kita juga beda status sosial. Ada yang rumahnya baik atau cukup baik, ada yang rumahnya bagus sekali, ada yang juga mungkin masih ngontrak, Bapak Ibu Saudari, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita bisa menjadi berkat. Menjadi saksi itu berarti kita keluar dari zona nyaman kita. Dan gereja rumah yang sehat, Bapak Ibu Saudari, itu secara alami, ya, akan meluap, Bapak Ibu Saudari. Tidak akan pernah bisa menahan diri. Untuk apa? Untuk membagikan kasih. Makanya di channel ini, Bapak Ibu Saudari, saya tidak bisa menahan diri, Bapak Ibu Saudari, untuk membagikan kasih. Supaya Bapak Ibu Saudari kita semua ikut terlibat dalam apa? Misi Rumah Pengharapan. Di mana saudara mendukung pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudari? Kita dapat membagikan kasih Kristus kepada anak-anak yang tidak mampu. Kepada tangan-tangan kecil yang tidak bisa makan. Yang kami lihat setiap waktu, setiap hari. Dan kita dapat membagikan kasih itu, Bapak Ibu Saudari. Dan mereka dapat terselamatkan oleh apa? Oleh uluran tangan-tangan kita semua. Bapak Ibu, perempuan Samaria setelah bertemu dengan Yesus, dia meninggalkan Bapak Ibu Saudari tempayan airnya, ya, dan dia berlari ke kota untuk bersaksi. Saudara, inilah bukti
dari gereja yang hidup. Dan berita baiknya Bapak Ibu Saudari, ketika kita sudah menerima karya keselamatan daripada Tuhan Yesus, saudara, itu tidak bisa kita sembunyikan. Ya, kalau ada seorang ibu berkata, Pak Pendeta, saya dulu orang Kristen, sekarang saya sudah berkeluarga, terus kemudian udah berapa puluh tahun, sekarang saya menjadi orang Kristen lagi. Ya, maksudnya dia berkeluarga, Bapak Ibu Saudari, dia tinggalkan imannya. Lalu kemudian dia bertanya, terus gimana Bapak Pendeta? Saya perlu nggak menyampaikan kepada orang-orang di sekitar saya bahwa saya sudah Kristen kembali? Ya, saudara, saya bilang harusnya Bapak Ibu Saudari sampaikan bahwa mama atau papa sudah menjadi Kristen kembali. Ya, saudara mungkin ada kekeliruan di masa lalu saudara, tetapi jangan takut. Itulah resiko iman. Karena saudara tidak bisa kita sembunyikan. Keselamatan di dalam Yesus itu tidak bisa kita sembunyikan. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara harus sampaikan. Itulah resiko menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nanti anak-anak kita bertanya, kenapa mama pindah keyakinan? Kenapa papa? Ya, karena mama dan papa atau mama sudah menemukan iman yang sejati di dalam Yesus. Jadilah berkat. Mungkin awalnya ada gesekan Bapak Ibu Saudari. Ya, itu dinamis tapi kan. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara rindu keselamatan di dalam Yesus. Itu juga boleh menjadi bagian dari keluarga saudara. Jangan takut dengan tantangannya. Oh, nanti anak saya meninggalkan saya. Nanti dia akan kabur, nanti dia nggak akan mendukung saya. Bapak Ibu Saudari, percayalah ya bahwa Tuhanlah yang menjadi pendukung utamamu. Bapak Ibu, ayo. Lalu sampai di sana bukan hanya Yerusalem, bukan hanya sampai meluas ke Yudea dan Samaria, tetapi sampai ujung-ujung bumi. Ya, misi global Bapak Ibu Saudari, dan dimulai dari kuasa Roh. Saudara, ujung bumi itu adalah panggilan besar bagi setiap orang-orang percaya. Tetapi jalan menuju sampai ujung bumi Bapak Ibu Saudari, itu adalah Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus bisa memakai sarana apapun. Ya, dulu sarana penginjil, ya 50-100 tahun yang lalu sarana menginjil adalah kapal. Ya, Bapak Ibu Saudari, orang Belanda, orang Inggris mau datang ke Indonesia mesti naik kapal. Berminggu-minggu, berlayar Bapak Ibu Saudari, untuk memberitakan Injil. Betul nggak? Ya, sekarang Bapak Ibu Saudari, ya kuasa Roh Kudus itu luar biasa loh. Itu termasuk menggerakkan setiap orang-orang yang menciptakan teknologi-teknologi itu. Ya, menciptakan teknologi media sosial, menciptakan teknologi ya live stream seperti ini. Saudara, saya percaya kuasa Roh Kudus itu menggerakkan hati, ya, dan panggilan besar Bapak Ibu Saudari untuk sampai ujung-ujung bumi adalah lewat kuasa Roh Kudus. Maka saudara, kita bisa menggunakan sarana apapun, ya termasuk media sosial seperti ini, untuk memberitakan Injil sampai ujung-ujung bumi. Jadi kalau saudara punya teman, punya saudara yang ada di Kenya, di Afrika, ya, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, tetapi mereka orang Indonesia, bagikan channel ini kepada mereka. Mungkin mereka ada di Hong Kong, mungkin mereka ada di Taiwan, mungkin mereka ada di Jepang, bagikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudari, nanti biarkan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Saudara, tanpa kuasa Roh kita tidak punya kemampuan. Saya ini tanpa Roh Kudus Bapak Ibu Saudari bukan siapa-siapa. Tapi dengan Roh Kudus kita jadi punya kemampuan untuk bersaksi secara efektif di tengah-tengah lingkungan kita. Saudara, disinilah gereja rumah berperan. Ya, di rumah kita belajar untuk peka terhadap suara Roh. Kita berdoa di dalam Roh, ya Bapak Ibu Saudari, dan kita menerima pengurapan yang baru setiap hari dalam setiap hidup saudara. Saudara, ruang atas di Yerusalem bukanlah gedung megah. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ruang atas di Yerusalem pada saat itu adalah rumah biasa. Rumah yang biasa, yang menjadi pusat misi dunia. Saudara, dari situlah 3.000 jiwa bertobat dalam sehari. Ya Bapak Ibu Saudari, disitulah Pak Bu. Bayangkan dalam satu hari 3.000 jiwa bertobat. Dan Injil itu menyebar bagaikan api. Saudara, mungkin dengan satu share Bapak Ibu Saudari ke orang-orang di sekitarmu. Ya Bapak Ibu Saudari, tiba-tiba orang yang kamu share itu bertobat, dia sungguh-sungguh. Saudara, dari situ api menginjil menjalar kepada seluruh, misalkan di Jepang, misalkan Bapak Ibu Saudari. Wah, dari satu share Bapak Ibu Saudari memberkati ya satu wilayah Jepang lewat pribadi orang tersebut. Memberkati Kanada, memberkati lagi Eropa, Inggris, Jerman, orang-orang Indonesia yang ada di sana. Saudara-saudari yang terkasih, ya, itu dimulai dari rumah biasa. Dimulai dari pelayanan yang sederhana.
biarlah Tuhan menemukan pelayanan yang sederhana itu di channel Pastor Ndeso. Amin, Bapak Ibu Saudari. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, bagian ini seringkali membuat kita merasa kecil. Ujung bumi. Saudara berpikir ujung bumi itu terlalu jauh. Ujung bumi itu terlalu besar bagiku. Tetapi Yesus tidak berkata, pergilah ke ujung bumi. Dia berkata, jadilah saksiku sampai ujung bumi. Jadi yang paling penting adalah jadi saksi. Saudara, fokusnya itu bukan jarak geografisnya, bukan jaraknya, tetapi kepada kekuatan menjadi saksi. Itu yang paling penting. Saudara, bagikan channel ini. Kenapa saudara bagikan? Bagikan testimoninya. Jadikan saksi Kristus. Atau jadilah saksi Kristus di tengah-tengah hidupmu. Kenapa orang itu harus menonton hal ini? Kenapa dia harus menonton YouTube channel Pastor Ndeso? Kenapa dia harus live nonton setiap pagi? Saudara, bagikan testimoni kehidupan saudara. Saya terberkati loh dengan Bapak ini, dengan Bapak Pendeta, Pak Pastor ini. Kamu pasti juga terberkati. Ayo, sediakan waktu ya setiap pagi. Ya, kapanpun kamu bisa ikutin channel itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Oh, saya nggak bisa tiap pagi, maaf. Oh, saudara, bagikan channel YouTube-nya. Di channel YouTube saya sudah ada playlist Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara itu lebih rapi lagi, lebih ringkas. Mungkin ada orang-orang yang depresi, saudara bagikan playlist mengenai depresi ya. Itu ada di Bersih Jiwa Menyegarkan. Kalau saudara buka YouTube saya sekarang, itu ada playlist yang sangat memberkati. Kalau ada orang-orang yang rindu belajar Bible study, belajarlah di sana. Kalau ada orang-orang yang rindu tentang pengajaran-pengajaran praktis, saudara bagikan playlist itu. Ya, saudara, atau saudara rindu tentang air zaman, bagikan playlist air zaman. Kalau saudara rindu orang tersebut, Bapak Ibu Saudari, mendengar tentang kematian, mempersiapkan diri tentang hari kematian, ya perkara kekekalan dan sorga, bagikan playlist itu. Ya lebih rapi, saya bangun Bapak Ibu Saudari di channel YouTube itu. Jadi saudara bisa bagikan. Ya, untuk menjadi saksi. Itulah kekuatan menjadi saksi. Saudara, ujung bumi bisa menjadi saudara tetangga baru yang ada di kompleks perumahan kita. Atau mungkin ada rekan kantor yang sedang krisis, saudara bisa menjadi berkat buat mereka. Jadi saudara, gereja itu dimulai dari rumah. Dan gereja yang dimulai dari rumah adalah gereja yang hidup dalam mode siaga setiap hari. Ya, dalam mode siaga setiap saat. Ya, jangan nanti saudara kalau mau ke gereja, aku pengen ke gereja lah hari Senin, gerejanya tutup. Gereja hari Selasa, gerejanya tutup. Gereja hari Rabu, gerejanya tutup, cuman buka di hari Minggu. Nah, Bapak Ibu Saudari, benarkah itu gereja? Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, maksudnya benarkah itu gereja seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Saudara, ingat kita tidak perlu menjadi misionaris ke luar negeri untuk menjadi bagian dari misi ujung bumi. Saya tahu ada misionaris-misionaris, saya punya kawan dari Singapura, Bapak Ibu Saudari. Jadi dia pernah ke tempat kami, ke gereja kami. Dia pernah juga ke Thailand, ke India, ya. Dia sama-sama dengan teman-teman misionaris dari seluruh negeri, Bapak Ibu Saudari, atau dari seluruh dunia, ya untuk berkumpul, ya untuk jalan ke satu kota berapa hari, berapa minggu nanti pelayanan di sana. Ada yang seperti itu. Tetapi saudara, kalau tidak saudara bisa seperti itu, saudara tidak perlu menjadi misionaris yang keluar negeri untuk menjadi bagian dari misi ujung bumi itu. Kita hanya perlu menjadi gereja yang otentik di dalam rumah kita. Dan biarkan Allah yang mengatur, Bapak Ibu Saudari, biarkan Roh Kudus yang menjamah dan membawa berita itu kemanapun dia kehendaki. Dan biarlah firman ini ya boleh menjadi berkat. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika kita setia di Yerusalem, ketika saudara dan saya setia di rumah, Tuhan mempercayakan nanti Yudea dan Samaria, ya lingkungan saudara. Tuhan juga mempercayakan Bapak Ibu Saudari sampai ujung-ujung bumi, ya. Saudara, misi adalah soal kesetiaan yang bertahap dalam kehidupan kita. Bukan kepahlawanan yang instan dalam setiap hidup saudara. Jadi biarkan rumah kita, Bapak Ibu Saudari, menjadi tempat di mana semua orang itu diluncurkan secara rohani. Diutus, ya Bapak Ibu Saudari. Di mana setiap anggota keluarga itu seperti peluru doa yang saudara siap utus. Siap ditembakkan oleh Roh Kudus ke seluruh penjuru dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Kita didik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan pagi hari ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Haleluya. Praise God. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami rindu Tuhan.
firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Bapak Ibu, kita telah belajar hari ini dan kita telah melihat bahwa gereja itu dimulai dari rumah, bahwa kesaksian itu dimulai dari keluarga, bahwa ujung bumi itu dijangkau melalui kesetiaan kita di Yerusalem kecil kita, yaitu di rumah kita masing-masing. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudari, di saat-saat terakhir ini saya ingin merenungkan satu hal yang sangat sederhana ya dalam setiap hidup saudara. Saudara, pada akhir kehidupan kita, ketika nanti kita berdiri di hadapan Tuhan, Dia tidak akan bertanya tentang seberapa besar gereja yang kalian dan saya bangun, seberapa besar gereja dan yang kalian kunjungi setiap minggunya. Dia tidak akan bertanya seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, Dia akan bertanya, anakku, bagaimana kau mengasihi mereka yang kuberikan setiap hari di dalam rumahmu? Anakku, bagaimana kau mengasihi setiap orang-orang yang sudah kuberikan setiap hari di dalam rumahmu? Saudara, karena di mata Tuhan, ketika saudara mencuci piring, ketika saudara sedang memasak dengan tulus, ketika saudara sedang memberikan susu bagi anak-anakmu dengan kasih, saudara, itu semua lebih suci daripada mereka yang berdiri di mimbar-mimbar gereja tetapi hatinya busuk. Bapak Ibu Saudari, semua yang kita lakukan dengan kasih, Bapak Ibu Saudari, di mata Tuhan itu berharga. Ketika saudara menidurkan anakmu ya dengan doa, itu lebih berharga loh Bapak Ibu Saudari, daripada saudara berkhotbah di hadapan ribuan orang. Jika saudara lakukan itu semua dengan hati yang tulus, dan saudara dapat memeluk pasangan saudara yang mungkin pasangan saudara sedang lelah, itu lebih bermakna daripada tepuk tangan untuk lagu pujian. Ayo kita tepuk tangan, WL bilang tepuk tangan, kita tepuk tangan. Ya, saudara, ketika saudara memeluk pasangan saudara ketika mereka lemah, Bapak Ibu, itulah pengorbanan yang sesungguhnya dalam pelayanan. Saudara, keluarga kita adalah hadiah terbesar yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kita semua. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Saudara, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan dengan kesibukan. Jangan sia-siakan dengan amarah dalam hidup saudara. Jangan sia-siakan dengan ketidakpedulian. Bangunlah gereja dalam rumah saudara. Mulailah bangun gereja. Jadilah saksi di dalam rumahmu. Saudara, karena itu adalah panggilan pertama dan terakhir kehidupan kita. Jangan takut akan masa depan, Pak Bu. Jangan takut bahwa Anda dan saya tidak cukup kuat. Jangan takut bahwa rumahmu terlalu rusak untuk diperbaiki. Jangan takut. Karena Kristus tidak datang untuk orang-orang yang sehat, tetapi Yesus Kristus datang untuk orang-orang yang sakit. Saudara, Dia tidak datang untuk rumah yang sudah rapi, tetapi Dia datang untuk rumah yang sedang berantakan hari-hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika kalian memberinya ya tempat di dalam hati, di dalam rumah kalian, nanti Tuhan akan mengubah Bapak Ibu Saudara dari rumah kalian menjadi suasana surga. Tuhan akan pulihkan setiap rumah kita semua. Saudara, biarlah rumah kita menjadi tempat di mana surga menyentuh setiap pribadi. Biarkan keluarga kita menjadi saksi pertama dari kasih Kristus, dan dari keluarga kita masing-masing, maka kasih itu akan mengalir ke tetangga kita, ke kota kita, ke bangsa kita, sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudari, biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan keluarga saudara. Tuhan memberkati rumahmu. Tuhan memberkati apa yang sedang kau kerjakan hari-hari ini. Mari kita berdoa. Biarlah pesan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, Engkau telah membuka mata kami. Kami mengaku Tuhan bahwa kami seringkali sibuk membangun nama kami sendiri, tetapi kami melupakan keluarga yang Engkau titipkan bagi setiap kami. Tuhan, kami mengaku bahwa kami lebih mudah mengasihi orang di luar sana daripada orang di dalam rumah kami. Tuhan, pulihkanlah rumah-rumah kami semua. Pulihkanlah keluarga-keluarga kami. Bukan bangunannya, tetapi suasana yang ada di dalam rumah kami. Taruhlah kasih-Mu yang rela berkorban di hati suami, yang rela berkorban di hati istri. Taruhlah kesabaran-Mu ya Tuhan Yesus di hati orang tua kami semua. Taruhlah hormat-Mu di hati anak-anak kami. Menjadikan setiap sudut rumah kami sebagai tempat di mana kami bisa berdoa, tempat di mana kami bisa mengampuni, tempat di mana kami bisa bersuka cita di dalam keluarga-keluarga kami. Roh Kudus, penuhilah setiap kami.
Bukan dengan kuasa untuk pamer, tetapi dengan kuasa untuk bertahan. Bertahan ketika mengasihi menjadi begitu sulit. Bertahan ketika mengampuni, ketika kami semua terluka. Dan bertahan berharap ketika kami sedang berputus asa. Tuhan, kami menyerahkan setiap rumah-rumah kami kepadamu. Jadikanlah mereka gereja-gereja kecil yang memancarkan terang-Mu. Mulailah dari kami Tuhan. Sekitar hampir 250 orang kami berkumpul pagi hari ini bersama-sama untuk memancarkan terang kasih Kristus. Mulailah dari kami. Biarlah Injil boleh menjangkau tetangga kami. Biarlah Injil boleh menjangkau kota kami. Biarlah Injil boleh menjangkau bangsa kami. Menyentuh setiap ujung-ujung bumi yang rindu mendengar kabar baik di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak mampu, tetapi Engkau sanggup. Kami lemah ya Tuhan, tetapi Engkau kuat. Tuntunlah kami ya Tuhan, sampai nanti kami di dalam kekekalan-Mu, ya Bapa kami yang di sorga, di mana semua air mata akan dihapuskan, dan semua keluarga akan bersatu dalam kasih-Mu yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap bisnis usahamu, pekerjaanmu. Tuhan rahmati studimu, Tuhan berikan hikmat, berikan masa depan yang cerah di dalam setiap kehidupanmu dan di dalam setiap kehidupan keluarga yang Kau kasihi. Dan apapun yang sedang Kau kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Jalan-jalan berkat terbuka, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, selesai sudah Bapak Ibu Saudari pelayanan di channel Pastor Deso. Tunai sudah pelayanan yang Bapak Ibu Saudari Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan saya untuk melayani pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Tuhan memberkati. Saudara, berapa banyak yang terberkati? Saudara, jangan lupa yang terberkati, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menulis di dalam kolom komentar ya, terberkati atau bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang sudah share channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus yang sudah selalu mendukung, ya, sudah membagikan gift. Ya Bapak Ibu Saudari sudah mendukung lewat persembahan, terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mengucapkan terima kasih buat setiap donasi, buat setiap persembahan, buat setiap persepuluhan yang saudara kembalikan lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Biar Tuhan memberkati. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudari untuk misi Rumah Pengharapan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang telah mendukung setiap harinya, setiap minggunya. Tuhan memberkati kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, tidak ada satupun dari kita yang sampai di titik hari ini karena kekuatan kita sendiri. Saudara, biarlah kasih Tuhan itu yang telah memulihkan kita, yang telah menyembuhkan dan menopang hidup kita, Bapak Ibu Saudari. Saatnya Bapak Ibu Saudari kita merespon kebaikan Tuhan dengan menjadi saluran berkat melalui channel Pastor Deso. Saudara, di channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, ya kita bersama-sama belajar, ya memberikan taburan syukur kita. Ya setiap hari, bawalah persembahan syukur terbaikmu sebagai bentuk pengakuan bahwa seluruh keberhasilan dan kecukupan dalam hidup saudara itu berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Ya, jadi di channel Pastor Deso ada taburan syukur atau persembahan syukur. Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudari, channel Pastor Deso, saudari ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Inilah ketaatan yang mengubah setiap kehidupan saudara. Kita belajar taat, Bapak Ibu Saudari, mengembalikan persepuluhan ya dalam setiap hidup saudara, karena itu adalah milik Tuhan. Saudara, kita percaya, kita setia mengembalikan hak Tuhan sesuai dengan arahan Roh Kudus, tentunya sesuai dengan komando Roh Kudus. Kalau di channel ini saudara bisa menggunakan 7%, 9%, 5%, 10%, 12%, 15%. Ya, saudara bisa menggunakan itu semua. Kata berapa persen itu pun. Ya, tetapi ingat yang paling penting saudara dikomando oleh Roh Kudus untuk mengembalikan milik Tuhan. Ya, setiap minggunya, setiap bulan, dari omset ya Bapak Ibu Saudari, dari gaji saudara dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan arahan Roh Kudus. Saudara, ketika kita mengembalikan milik Tuhan, kita sedang membuka pintu-pintu berkat surgawi bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga,
di channel Pastor Deso, saudara ada taburan untuk misi ya di Rumah Pengharapan. Saudara jadilah bagian dari gerakan misi Rumah Pengharapan ini, bagi yang kecil tentunya ya. Saudara, pemberian jujurmu tentunya adalah perpanjangan tangan Tuhan yang nyata bagi mereka yang terlupakan dan membutuhkan harapan. Dan saya percaya, mari kita ambil bagian dalam sejarah penyelamatan jiwa-jiwa ini. Berikan yang terbaik dengan sukacita, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan kerelaan hati. Bapak Ibu Saudari, jikalau saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara bisa berikan lewat bio profil saya di kiri atas atau di profil TikTok saya, yaitu ada nanti BCA atas nama Angelin Magdalena, dan ada juga Social Bus ya, Social Bus Pastor Deso. Ya, dua metode itu yang saya berikan Bapak Ibu Saudari, atau di channel TikTok saya atau channel YouTube, maksud saya ada di deskripsi video. Itu ada namanya BCA atas nama Angelin Magdalena. Semua nomor rekeningnya lengkap, Social Busnya juga rekeningnya lengkap Bapak Ibu Saudari. Jadi bagi kalian yang terberkati, saudara dapat mendukung ya di sana Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau bagi Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara ada punya metode yang ketiga yang lebih praktis, saudara rindu untuk mendukung, ya silahkan saudara. Ya, saudara mungkin lebih mengetahui metode yang ketiga yang lebih praktis dari kota-kota saudara, dari negara-negara saudara. Silakan saudara dapat mendukung ya, puji Tuhan. Saudara, itu saja yang saya sampaikan ya dalam setiap hidup saudara. Saudara juga yang rindu didukung doa secara pribadi, saudara mau konseling, jangan lupa saudara bisa catat nomor saya Bapak Ibu Saudari ya. Semuanya juga ada di deskripsi video. Kalau nomor Pastor Deso, atau saya bolehlah sekali-sekali Bapak Ibu Saudari ya, saudara bisa catat nomor saya, siap-siap ya, 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat di sana ya Bapak Ibu Saudari. Nanti saudara dapat menghubungi sekretariat kami ya Bapak Ibu Saudari untuk mengatur waktu. Karena Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari percaya kita hadir sebagai pelabuhan yang aman untuk kamu yang butuh bimbingan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalian yang butuh pendampingan iman, tidak perlu sungkan Bapak Ibu Saudari. Rahasiamu terjaga, hatimu itu pasti didengarkan ya. Jadi mari kita berjalan bersama-sama. Karena Bapak Ibu Saudari tidak pernah sendirian. Jangan ragu menyapa kami Bapak Ibu Saudari. Jangan ragu untuk menyampaikan setiap testimoni, pergumulan hidup dan lain sebagainya. Ya, minimal saudara kami menjadi sahabat doa. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu terus, ada orang-orang yang mendoakanmu, ada orang-orang yang mendoakan keluargamu. Ya, terima kasih. Saudara, terima kasih pada hari ini. Sampai bertemu besok pagi di jam 7 pagi dan jam 5 sore ya di channel Pastor Deso. Bagi kalian yang rindu datang ibadah hari Minggu di Kota Depok, Bapak Ibu Saudari, kami ada ibadah offline jam 10 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk datang, silakan saudara bisa hadir setiap hari Minggu jam 10 pagi di Kota Depok, Jawa Barat ya. Nanti alamatnya saudara tinggal chat saya. Nanti Bapak Ibu Saudari saya akan berikan alamat lengkap termasuk Google Maps-nya dan lain sebagainya. Kalau saudara rindu ibadah offline dan saudara terberkati karena channel ini. Tuhan memberkati. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bersama-sama dari Indonesia. Thank you. Dari Jabodetabek, ya, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, ya, Tuhan memberkati. Ya, Pulau Jawa, Tuhan memberkati kita semua. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, God bless you ya. Tuhan memberkati. Makassar, God bless teman-teman semua yang ada di Bali, Tuhan memberkati. Di NTT, Tuhan memberkati. Ya, di Malaysia, ya, dari Sarawak, dari Ipoh, dari Kuala Lumpur, Tuhan memberkati kita semua. Ya, teman-teman semua. Dari mana lagi? Kalau Malaysia kawasannya kan banyak juga ya, Bapak Ibu Saudari. Dari Hong Kong, Tuhan memberkati. God bless ya. Teman-teman semua yang ada di luar negeri juga Tuhan memberkati. Salam dari saya. Semangat selalu Bapak Ibu Saudari. Doakan terus pelayanan ini biar banyak menyentuh banyak jiwa dan membawa semakin jiwa-jiwa itu Bapak Ibu Saudari memiliki kehidupan yang terus menyenangkan hati Tuhan setiap waktu, setiap hari. Salam dari saya, teman-teman semua juga yang dari Sabah, semangat selalu ya. Yang dari Sabah Malaysia, yang dari Semarang, God bless you. Yang dari Surabaya, God bless buat kalian semua. Ya, juga dari Bandung, Tuhan memberkati. God bless you ya, teman-teman semua. Dari Jakarta Utara, Tuhan memberkati. Dari Miri, Sarawak, Tuhan memberkati. Ya, semangat selalu, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Yuk kita berkumpul bersama-sama setiap hari ya. Buat kalian yang bisa setiap pagi 7:30 pagi. Ya, kisaran jam segitu ya, 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara bisa bergabung. Yang dari Singapura juga Tuhan memberkati ya. Teman-teman semua, God bless. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari Kota Depok, Jawa Barat. Shalom.